Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Afifah. Saya dari kelas Psikologi Islam 8 dengan dosen pengampu Ibu Zata Ismiah. Jadi pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial mengenai proses input data dan coding variabel menggunakan aplikasi SPSS. Jadi ini tampilan SPSS yang sudah saya buka. Jadi SPSS yang saya gunakan adalah SPSS versi 24. Nah, mungkin teman-teman akan beda SPSS versinya laptopnya masing-masing sesuai dengan versi laptopnya masing-masing. Nah, ini adalah tampilan SPSS saya. Jadi sebenarnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik. Nah, yang nantinya saya akan mulai dari tahap paling awal, yaitu memindahkan data mentah dari Excel dan nanti akan melakukan coding variabel di SPSS-nya. Sampai nantinya kita masuk ke tahap uji hipotesis seperti uji deep test, uji hubungan, korelasi, sampailah nanti di video terakhir saya adalah tutorial ANOVA. Nah, data yang nanti kita gunakan pada tutorial ini itu merupakan data latihan penelitian yang diberikan oleh dosen dan nantinya digunakan untuk analisis statistik. Jadi filenya sudah tersedia, tinggal kita masukkan saja ke SPSS ya. Jadi sebelum kita memasukkan data ke SPSS, terlebih dahulu saya akan menjelaskan dataset yang akan digunakan. Jadi pada data ini terdapat beberapa variabel penelitian seperti usia, jenis kelamin atau JK, kemudian item-item yang lainnya seperti KL, KM, SR, KP, dan CR. Jadi data ini terdiri dari sejumlah responden, kurang lebih 150 responden yang nantinya akan dianalisis menggunakan aplikasi SPSS. Oke, langsung saja langkah pertama yaitu membuka aplikasi SPSS-nya. Ini sudah kita buka. Kemudian karena datanya sudah tersedia dalam bentuk Microsoft Excel, langsung saja kita buka di file ini. Nah, ini adalah data yang sudah diberikan oleh dosen saya, tinggal masukkan saja ke SPSS-nya. Nah, pada bagian ini, eh, pastikan bagian read variable names from first of row of data ini harus tercentang ya, karena tujuannya agar nama variabel pada file Excel dapat otomatis terbaca dan masuk ke dalam SPSS. Langsung masuk ke klik OK. Oke. Oke, kita berhasil memasukkan datanya ke SPSS. Nanti akan, nah, muncul data view dan juga variabel view. Variabel view dan data view ini, kalau data view, setiap barisnya menunjukkan data responden. Nah, kurang lebih seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwa respondennya kurang lebih ada 150 ya, sampai 150. Sedangkan setiap kolom menunjukkan variabel penelitian. Ada JK, USI, ada JK, kemudian KL, KM, dan lain-lainnya. Oke, kemudian di variabel view, kan tadi ada data view yang sudah saya jelaskan, ada data respondennya, dan lain-lain. Kemudian di bagian variabel view ini digunakan untuk mengatur identitas dan karakteristik variabel penelitian. Ada name, type, dan lain-lain. Untuk pada bagian name ini digunakan
untuk memberikan nama variabel penelitian. Nah, eh, variabel ini biasanya dibuat singkat saja agar mudah digunakan saat analisis. Seperti ada usia, ada JK jenis kelamin, KL, KM, SR, KP, dan lain-lainnya. Nah, kemudian pada bagian type digunakan untuk menentukan jenis data. Misalnya numerik untuk data angka atau string untuk data teks. Tapi di sini kita gunakan numerik ya. Kemudian eh, pada bagian with dan juga decimals, kalau with ini digunakan untuk menentukan jumlah karakter data. Sedangkan decimals itu digunakan untuk menentukan jumlah angka di belakang koma. Label ini digunakan untuk memberikan penjelasan lengkap dari nama variabel agar lebih mudah dipahami saat membaca output SPSS. Seperti di JK itu kan jenis kelamin. Nah, jadi kita bisa tulis di sini jenis kelamin. Nah, kemudian di bagian values, nah, di values inilah yang nantinya kita akan gunakan untuk melakukan coding pada data kategori. Langsung saja kita masukkan codingnya. Sebagai contoh, value satu yang sudah saya sebutkan tadi, value satu itu untuk label laki-laki. Kita add, tambahkan value 2 itu untuk label perempuan. Kita add juga. Nah, ya sudah masuk ke value di JK. Ya, JK itu kan jenis kelamin, jadi value-nya di sini kita lakukan coding laki-laki dan perempuan. Oke. Kemudian pada bagian measure ini digunakan untuk menentukan jenis skala data. Jenis skala data untuk variabel jenis kelamin menggunakan nominal karena merupakan data kategori. Kemudian variabel usia ini menggunakan scale karena berupa data numerik. Pengaturan variabel pada variabel view ini sangat penting karena akan mempengaruhi proses analisis data pada SPSS. Jadi berdasarkan hasil input data dan coding variabel, seluruh dat- seluruh data penelitian telah berhasil dimasukkan ke dalam SPSS. Variabel penelitian sudah tersusun dalam bentuk kolom dan data responden sudah tersusun dalam bentuk bentuk baris. Selain itu, coding pada variabel kategorik seperti jenis kelamin juga telah berhasil kita lakukan sehingga data siap digunakan untuk analisis statistik lanjutan. Nanti sampai ke ANOVA yang terakhir kali. Jadi pada tutorial ini telah dijelaskan cara mengimport data Excel ke dalam SPSS, mengenal data view dan juga data variabel view, serta melakukan coding variabel penelitian. Jadi sekian tutorial dari saya. Uh, Next time di next video ya, video selanjutnya nanti akan saya jelaskan dengan um, judul yang lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.